Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan satu materi melalui video ini. Mohon nanti disimak. Setelah selesai menyimak, teman-teman bisa memberikan feedback atau memberikan respon baik melalui komentar di kolom komentar di media sosial maupun di grup WhatsApp. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya sampaikan adalah tentang konsep dasar manajemen media dakwah kontemporer. Tentu saja di kelas semester 3 program studi manajemen dakwah. Baik, langsung saja. Sebagai pendahuluan, perlu kita ketahui bersama bahwa era digital sekarang ini, era 4.0, era lebih modern begitu. Media memang memiliki peran yang sangat signifikan di dalam penyebaran informasi, seperti juga pesan-pesan dakwah atau ajaran-ajaran Islam yang kita jadikan sebagai pesan dakwah. Media memiliki kekuatan yang cukup besar. Ada pepatah mengatakan bahwa ingin menguasai dunia maka kuasailah media. Nah, ini menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat besar, memiliki manfaat tentu saja ketika digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan dakwah. Pada masa lalu, dakwah itu disebarkan melalui pertemuan-pertemuan yang sifatnya fisik gitu ya. Pengajian misalnya, khutbah, ceramah dengan berbagai cara begitu, tetapi masih menggunakan pertemuan secara fisik. Nah, dengan perkembangan teknologi informasi seperti sekarang ini di era digital seperti ini, tentu saja dakwah juga bisa dilakukan atau disebarkan pesannya melalui berbagai platform digital seperti media sosial begitu, website, aplikasi, atau dengan cara podcast atau dengan berbagai macam cara yang kemudian menggunakan fasilitas teknologi, memanfaatkan teknologi internet. Tidak hanya kemudian media dapat menjadi sarana untuk mempermudah penyebaran pesan, tetapi juga mampu menjangkau lebih banyak audiens tanpa batasan geografi, tanpa batasan ruang dan waktu begitu. Nah, kemudian apa kaitannya dengan mata kuliah kita? Mata kuliah kita nomenklaturnya adalah manajemen media dakwah kontemporer. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana pentingnya media sebagai sarana untuk dakwah, maka di dalam memanfaatkan media ini tentu saja butuh yang kita sebut sebagai manajemen atau pengelolaan. Tentu saja manajemen seperti dasar-dasar manajemen yaitu bagaimana planningnya, organizationnya, kemudian actuatingnya, controllingnya, dan secara keseluruhan kemudian bagaimana dievaluasi. Sehingga memang membutuhkan manajemen untuk kemudian bisa memaksimalkan peran daripada media sebagai sarana untuk berdakwah. Baik, kita perlu ketahui juga mengenai bagaimana perkembangan media dakwah. Kita bisa membagi ke dalam beberapa fase. Fase 3 saja ya. Yang pertama adalah media tradisional, yang kedua media elektronik, dan media digital. Media tradisional ini kita bisa menyebut misalnya buku, kemudian ceramah secara langsung, khutbah di mimbar begitu, atau pengajian secara langsung di panggung begitu. Nah, ada keterbatasan ketika kita menggunakan media dakwah tradisional ini. Keterbatasannya apa? Tentu saja jangkauan audiens, jangkauan mad'u gitu, itu masih sempit begitu dan tidak fleksibel. Kemudian yang kedua media elektronik. Kita mengenal televisi, kita mengenal radio, itu menjadi salah satu sarana juga yang bisa digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah secara luas begitu ya. Era elektronik ini
dimulai sekitar tahun 1970-an hingga 1990-an. Sekarang masih digunakan meskipun tentu saja dengan keberadaan teknologi yang berkembang, itu pemanfaatan televisi dan radio juga berkurang begitu. Dan yang ketiga adalah fase di mana menggunakan teknologi digital. Dengan keberadaan internet dan juga sekarang sudah ada media sosial, maka dakwah bisa menggunakan sarana tersebut untuk lebih memperluas jangkauan, memperluas penyebaran secara lebih cepat dan juga efektif. Kita ambil contoh misalnya ada platform YouTube, ada Instagram, ada platform-platform yang lainnya yang menjadi sarana dalam melaksanakan kegiatan dakwah secara kontemporer atau kekinian begitu. Teman-teman yang saya banggakan, kita juga bisa menganalisis tentang bagaimana perbedaan media tradisional dan juga media digital dari aspek jangkauan, interaktivitas, kemudian aksesibilitas, kecepatan penyebaran, kemampuan analitik, dan juga efektivitas biaya. Ketika media itu tradisional, misalnya soal jangkauan itu terbatas misalnya ceramah di mimbar khotbah begitu, tentu saja hanya jamaah yang ada di masjid saja yang bisa mendengarkan isi pesan-pesan dakwah. Sementara media digital tentu saja jangkauannya lebih global tanpa batasan geografis. Misalnya di internet, orang dari berbagai negara manapun tentu saja masih bisa mengakses pesan-pesan yang ingin disampaikan di dalam media yang berbasis internet tersebut. Interaktivitas juga demikian. Kalau media tradisional tentu saja lebih rendah begitu, tapi kalau media digital itu lebih sangat luas sekali. Kemudian pentingnya manajemen media dalam konteks dakwah kontemporer, meningkatkan efektivitas penyampaian pesan dakwah, mengoptimalkan jangkauan dan dampak dakwah, menjaga konsistensi, efisiensi penggunaan sumber daya, mempermudah adaptasi terhadap perubahan teknologi dan tren media, pengendalian kualitas, dan evaluasi berkelanjutan. Ini pentingnya di dalam mengelola manajemen atau mengelola media dalam konteks dakwah yang kontemporer. Ada beberapa poin: meningkatkan efektivitas penyebaran penyampaian pesan dakwah misalnya. Tentu saja kita melakukan perencanaan konten yang tepat, segmentasi audiens, segmentasi mad'u begitu kita rencanakan. Kemudian mengoptimalkan jangkauan, tentu saja kita membutuhkan analitik, kemudian platform yang tepat yang bagaimana, kemudian menjaga konsistensi juga diperlukan manajemen, kredibilitas konten bagaimana, konsistensi dalam penyampaian konten bagaimana, pengendalian anggaran, peningkatan produktivitas, kemudian adaptasi teknologi baru, inovasi dalam penyajian konten, pengukuran efektivitas, kualitas konten yang konsisten. Nah, itu dari beberapa manfaat. Kemudian ketika kita bisa mengelola media dakwah kontemporer secara baik begitu, maka butuh kemudian ilmu manajemen di dalam mengelola media dakwah kontemporer agar apa? Agar efektivitas di dalam kegiatan berdakwah itu bisa lebih maksimal. Nah, kesimpulannya adalah manajemen dalam media dakwah kontemporer sangat penting untuk meningkatkan efektivitas, jangkauan, dan dampak dakwah. Manajemen yang baik memungkinkan kontrol kualitas, kredibilitas, efisiensi biaya, serta kemampuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dengan mengelola media dakwah secara profesional, penyebaran pesan agama dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik audiens atau mad'u di era digital, sehingga mendorong tercapainya tujuan dakwah secara lebih optimal. Baik, ini referensi yang mungkin nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut. Pada kesempatan ini saya cukupkan untuk materi ini, nanti kita tindak lanjuti melalui discuss di ruang-ruang cyber, ruang-ruang internet. Nah, ini juga bagian dari memanfaatkan teknologi digital untuk pembelajaran. Begitu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.